Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillahilladzi a'azzal Islam wal muslimin wa nasara 'abdahu 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum Ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku, majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dalam majelis ilmu, majelis yang di sanalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sana pula para malaikat hadir untuk menyaksikan siapa yang hadir di majelis ilmu, bahkan mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan di sana pula Allah menyebut-nyebut orang-orang yang selalu istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Wabil khusus tentu ini menjadi sebuah kenikmatan bagi kita yang Allah beri kesempatan untuk tetap mempelajari nikmat-nikmat Allah, dan untuk mempelajari agama Allah dan tentu mentadabburinya dan tentu mengamalkannya. Dan disebutkan dalam hadis maupun ayat Allah bahwa orang yang akan dibuat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan difaqihu fiddin, akan dipahamkan baginya tentang agama ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini, umat yang saat ini tengah menghadapi berbagai macam ujian, ujian politik, ujian ekonomi, ujian sosial, ujian keluarga. Allah mudahkan kita untuk melewatinya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan, dan sebagaimana kita eh, saksikan betapa saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa banyak cobaan paling besar. Mereka adalah orang-orang yang berada di Gaza, saudara kita yang tengah berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Dan itu bukan hanya persoalan mereka, sesungguhnya eh, Palestina menjadi persoalan umat Islam secara keseluruhan. Karena di sana ada Masjidil Maqdis, di sana ada Masjidil Aqsa, masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Dan itulah masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum berpindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tentu inilah yang harusnya menjadi motivasi kita dan juga sudah diwasiatkan oleh Nabi kita SAW untuk mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kepangkuan umat Islam. Dan saat inilah saatnya sesungguhnya kita sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW betapa Masjidil Aqsa yang dulu pernah dikuasai, pernah menjadi tempat berseminya eh, syariat Islam di sana, tempat berkumpulnya tiga umat ya. Di sana ada kaum muslimin, ada bangsa Yahudi dan juga ada umat Yahudi, juga ada umat Nasrani. Mereka sempat eh, hidup dengan damai, dengan harmonis di bawah kekuasaan Islam. Tapi disitulah ada juga rupanya kaum Zionis Israel yang kemudian berusaha, ya, para musuh Islam ini memang berusaha untuk menghancurkan Islam dengan berbagai macam sisi. Salah satunya yang menjadi kebanggaan umat Islam yaitu Masjidil Aqsa, yang akhirnya berada di kekuasaan kaum kafirin. Dan itulah sahabat firman Allah bagi yang jamaah yang saat ini mungkin sedang siap-siap untuk aksi, silakan kita gelorakan semangat untuk menyuarakan eh, apa namanya, perlawanan terhadap kaum kafirin, dan yang berusaha untuk eh, menjadikan eh, Gaza ya sebagai tempat pembantaian yang kita saksikan. Saudara kita yang ada di Rafah, yang mereka adalah para pengungsi ya, yang berusaha untuk menghindari dari agresi, dari serangan bom, tapi mereka pun tidak luput dari serangan bom. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Rafah, Allah beri kesabaran kepada mereka, dan eh, Allah terima syuhada mereka, dan Allah hormati
kematian mereka, dan juga bagi orang-orang yang sedang terluka, kemudian mungkin sedang melakukan kesusahan, Allah memberikan pertolongannya. Allah bagi yang sakit Allah sembuhkan, bagi yang luka Allah sembuhkan, dan juga tentu kita doakan orang-orang yang lemah yang sangat saat ini sedang ditempa musibah ini. Allah memberi kekuatan untuk eh, sebuah perlawanan. Allah memberi kekuatan untuk kemudian memenangkan dan meraih kembali eh, kemenangan untuk menghancurkan kaum Israel rahmatullah alaihim. Dan alhamdulillah Ustaz Sal sudah hadir bersama kita, tema yang mungkin pas ya, ngobrol tentang bagaimana musuh abadi kita. Karena selain iblis yang sudah kita pahami ya, iblis besar pasukannya mungkin setan yang biasa kita sebut setan. Tapi ternyata setan ada dari kalangan bangsa jin, juga ada kalangan dari bangsa manusia. Dan mereka lah yang berusaha untuk menjadi musuh kita sesungguhnya, yang kita selalu lupa untuk menghadapi mereka dengan sebuah perlawanan ya. Mereka adalah kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum eh, Yahudi yang disebutkan dalam surat Toha ayat 25 ayat atau ayat 85 tentang orang-orang yang sangat besar, apa namanya, asyadul adawah, sangat paling besar permusuhannya terhadap kaum muslimin pada orang bertakwa, yaitu al-Yahudu waladin asyraku. Baik, jemaah Allah, saya serahkan kepada Ustaz Al-Mudhafari waktu sepenuhnya untuk memulai sebuah kajian yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Barakallahu masykurah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus MKI ya. Ini Ustadz Khalis khusus yang masih menemani. Saya yakin Ustadz Khalis selesai kajian langsung cus menuju ke Dubes AS nih kayaknya. Insyaallah juga saya akan menyusul nanti ke sana. Bismillah insyaallah. Ya, alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita. Karena lagi-lagi karena nikmat iman inilah akhirnya kita masih bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena iman inilah sebenarnya kita begitu dalam akhirnya mendoakan saudara kita, yang kita juga minta sama Allah agar Allah memang binasakan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Karena iman ini juga akhirnya kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala ya untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tahu kenapa sampai akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan, tidak lagi di Masjid Al-Aqsa. Lebih kurang hampir 7 bulanan ya, hampir 7 bulanan kiblat kita kaum muslimin ya. Dulu kiblat pertamanya adalah Masjid Al-Aqsa. Makanya ini menjadi sebuah alasan penting bagi kita kenapa kaum muslimin diajak untuk peduli terhadap Palestina,
Karena salah satunya adalah Palestina, di sana ada Masjid Al-Aqsa, merupakan kiblat kita pertama umat Islam seluruh dunia. Kita awali dengan kalimat Alhamdulillah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain kita lihat bagaimana agresi militer yang dilakukan oleh Yahudi la'natullah alaihim, genosida yang terus-menerus diluncurkan sama mereka, rudal-rudal yang dijatuhkan. Tapi ada sisi lain di mana Allah memberikan juga kabar gembiranya untuk kita. Ketika mereka senantiasa menggencet bagaimana saudara kita Rafah itu adalah tempat pengungsian terakhir saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena tujuan mereka adalah menghabisi Gaza bagian selatan. Ya. Ini Gaza sebelumnya, Gaza Utara tuh udah habis dibombardir sama mereka. Nah, tepat di Rafah itu persis nggak jauh dari Gaza bagian selatan. Tapi menarik, ada kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita ketika mereka fokus menyerang di Gaza Selatan. Kaum muslimin, yakni para mujahidin yang ada di Gaza Utara kembali muncul dari permukaan. Nah, ini yang akhirnya membuat mereka juga sempat menarik pasukannya sampai juru bicara Abu Ubaidah pun mengatakan kita masih siap untuk memerangi dan menghabisi kalian kaum Yahudi laknatullah alaihim. Ini luar biasa. Ini sebuah kabar gembira juga yang diberikan Allah ya melalui saudara-saudara kita yang ada di sana. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha mulia. Taib jamaah yang dimuliakan Allah, ini karena ada pembahasan tentang musuh utama dari kalangan jin yang kita tahu adalah iblis laknatullah alaihi. Ya, laknatullah alaihi. Karena Allah bahasakan di surah An-Nisa, yakni iblis itu adalah la'anahullah. Dia yang Allah laknat. Jadi kita nggak heran kenapa iblis dijadikan Allah sebagai makhluk yang laknat. Disebut Allah dengan sebutan la'anahullah, kata Allah Subhanahu wa taala, la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Ternyata kalau kita lihat sejarah ya, iblis turun langsung ketika Nabi Muhammad SAW akan melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi iblis memang turun langsung. Iblis membantu manusia yang paling keji saat itu, paling jahat saat itu, bahkan disebut sebagai Firaunnya di zaman Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal. Jadi bukan hanya dari sisi manusia, tapi dari sisi langit yang diturunkan Allah, yang diusir Allah dari surga, yakni iblis laknatullah alaih, juga ikut andil untuk membunuh Rasulullah SAW. Artinya ketika kita pahami sejarah yang ada, setiap pertikaian yang terjadi, setiap pembantaian, setiap pembunuhan, setiap permusuhan, atau setiap kehancuran-kehancuran yang ditujukan untuk kaum muslimin, pasti ada iblis yang bermain di belakang. Pasti iblis turun langsung dalam hal ini. Karena pada saat mereka kumpul saat itu di Darun Nadwa, ya, para pemuka Quraisy di waktu duha, kemudian pada saat kumpul semua dari Bani Mughirah, ya, dari Bani Abdissam, itu seketika mereka berkumpul untuk merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW, lantas turun, datang seorang parubaya, terus ditanya sama para pemuka Quraisy, mana Syekh? Ada seorang parubaya, siapa nih Syekh ini siapa? Dia adalah min ahli Najd. Saya ini dari ahli Najd. Setiap usulan-usulan kita bunuh saja Muhammad, kemudian gak disetujui dengan cara itu. Akhirnya ada yang bilang kita tangkap saja Muhammad, kita ikat kakinya, kita ikat tangannya, taruh di satu ruangan, kita kunci.
Itu pun juga nggak berhasil dengan cara itu. Tapi ketika Syekh min ahli Najd ini memberikan usulan bersama Abu Jahal, Abu Jahal mengatakan kita kumpulkan dari masing-masing kabilah siapa yang mereka ahli dalam berperang, ahli memegang pedangnya, kemudian para pemuda-pemuda yang berani, masing-masing dari Bani Hasim, Bani Abdiddar, semuanya. Kemudian disitulah pemuda itu membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini disetujui oleh iblis. Artinya, kalau kita lihat semua yang terjadi di dunia ini, pasti ada campur tangan iblis. Yang kedua jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah alasan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kiblat kita ini pindah? Tidak lagi di Masjidil Aqsa, tapi kiblat kita ada di Makkah Al-Mukarramah, yakni Ka'bah Baitullah. Kenapa? Karena ada sebuah alasan. Ketika Nabi SAW di Madinah, kita tahu dulu di saat itu ada 3 suku Yahudi yang memang sudah menetap di Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, oh nggak apa-apa dong, kalau bahasa kita gitu, nggak apa-apa dong. Ini diceritakan di Fathul Bari, ya. Bagaimana seorang Yahudi ini mengatakan, nggak apa-apa dong, wahai Muhammad, ketika engkau terus memusuhi kami, orang-orang Yahudi, tapi kita satu kiblat, yakni di Al-Aqsa. Nah, ini menjadi alasan Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah agar kiblatnya pindah, tidak lagi di Masjid Al-Aqsa. Ya. Kenapa? Karena Nabi nggak mau kita ini sama dengan Yahudi. Bahkan ketika kita puasa di tanggal 10 Muharram, ya, ketika diceritakan di dalam hadis Sahih mulia, kenapa berpuasa? Karena orang-orang Yahudi puasa karena diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Oh, harusnya kita dong yang lebih berhak puasa dibanding mereka. Karena Rasulullah SAW nggak mau disamain dengan orang-orang Yahudi, maka selisihilah olehmu dari orang-orang Yahudi. Makanya dianjurkan 9, 10, atau kalau nggak 10, tanggal 11 juga kita berpuasa. Kalau 9-nya kita nggak puasa. Ya. Ini sebuah gambaran untuk menyelisihi. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ketika kita diajarkan untuk lelaki mencukur kumis, ya, memperpanjang jenggot untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi Yahudi terus menampilkan dirinya di permukaan bagaimana mereka ini adalah bagian yang terus ikut andil dalam memerangi Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa bangga dirinya. Ya, tapi padahal hakikatnya mereka ini lemah, mereka ini takut. Nanti boleh jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita sama-sama buka di surah Al-Hasr. Kalau kata para ahli sejarah, salah satu cara untuk menghancurkan Yahudi, maka lihatlah surah Al-Hasr. Kenapa? Karena memang subhanallah menjadi karakternya orang-orang Yahudi, mereka ini sebenarnya orang-orang takut. Mereka ini adalah pengecut. Karena di dalam sejarah bersama Nabi Muhammad SAW, peperangan yang paling tidak seru, ya, peperangan yang paling tidak menyenangkan, peperangan yang tidak apa ya, tidak ada heroiknya di dalam peperangan itu ketika melawan Yahudi. Kenapa? Karena pada saat seminggu mereka perang, kemudian ngumpet lagi, terus ngajakin damai lagi. Ketika dia mengawali peperangan, kemudian ujung-ujungnya minta damai lagi, minta gencatan senjata lagi. Itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kondisi saat ini. Nah, ketika mereka mengawali, mereka memerangi, mereka sudah mulai membantai kaum muslimin. Kemudian ketika kaum muslimin melakukan perlawanan, maka ujung-ujungnya mereka akhirnya minta untuk gencatan senjata. Ini sudah digambarkan di dalam sejarah. Bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memberikan satu surah, yakni Al-Hasr namanya,
di dalam surah Al-Hasr yang kita tahu artinya pengepungan, maka dengan cara inilah sebenarnya kita bisa memusnahkan, menghancurkan Yahudi laknatullah alaih dengan cara mengepung mereka. Kenapa? Karena di surah Al-Hasr ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang ya? Halo? Ada Ada Ustaz. nggak suara Ustaz? Ada. Ada Ustaz. Ada ya? Oke, di dalam surah Al-Hasr ini ayat 14. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Di dalam surah Al-Hasr ayat 14 Allah Subhanahu wa taala la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judr ba'suhum bainahum syadid. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Kita lihat sekarang bagaimana kondisi Palestina itu di tembok, ada berbenteng-benteng. Makanya ini sebuah gambaran dari Allah pengecutnya mereka Yahudi laknatullah alaih. Mereka sengaja tembok Palestina karena mereka beraninya dengan cara itu. Ya, mereka berani dengan cara itu. Terus permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Subhanallah, janji Allah ini benar. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ini benar. Bahwasanya ketika kita tahu banyak orang awam mengatakan, "Oh, Yahudi itu hebat, Yahudi itu kuat, senjatanya lengkap." Kita katakan tidak. Itu dusta semuanya. Kenapa? Karena hakikatnya mereka ini takut. Hakikatnya mereka ini lemah. Hakikatnya mereka ini pengecut. Maka pasti demi Allah, mereka akan Allah binasakan. Bahkan di surah Al-Hasr ayat 14 yang Allah sampaikan dengan tegas bagaimana Allah sebenarnya memberikan mereka, di antara mereka itu hatinya terpecah belah. Ya, bahkan kita lihat saat ini kita saksikan bersama, bahkan dari warga-warga Israel itu sendiri juga mereka menuntut, bahkan mereka juga menganggap ini tidak benar nih yang dilakukan oleh tentara-tentara Yahudi. Menarik, keren kalau kita lihat bersama bagaimana yang dilakukan kemarahan orang-orang Meksiko sampai membakar kedutaan besar Israel. Sekarang disusul sama Turki. Tinggal nunggu nih Indonesia nih hari ini. Berani nggak bakar kedua AS? Waduh, provokator. Ya. Jadi ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahwasanya memang musuh nyata, musuh utama kita selain iblis laknatullah alaih juga adalah orang-orang Yahudi. Ini perlu diketahui oleh jamaah. Ketika saya banyak ikut mengkaji bersama para masyayikh, para alim ulama yang mereka terjun fokus untuk membahas tentang bagaimana akhir zaman. Ternyata ada salah satu jawaban yang sangat menarik ketika saya duduk bareng atau saya banyak mengkaji tentang bagaimana akhir zaman. Terus hal yang sangat menarik ditemukan adalah kenapa banyak pertumpahan darah yang saat ini kita saksikan. Kenapa Yahudi terus gencar, bahkan kalau kita lihat sejarah mencatatnya, Yahudi ini juga sudah menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Mereka juga membuat bangunan yang sama persis dengan apa yang ada di Masjid Al-Aqsa. Yahudi ini memberikan cerita bohong bahwasanya mereka lebih dulu. Makanya makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jawaban di Al-Qur'an, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim ini bukan dari kalangan Yahudi dan juga bukan dari kalangan Nasrani. Ini jawaban dari Al-Qur'an. Tapi ada sebuah alasan kenapa mereka terus lakukan itu saat ini. Ternyata salah satu jawabannya adalah
Mereka ingin segera memunculkan pimpinan terbesar mereka, yakni Ad-Dajjal. Ya, sampai beberapa kali saya mengikuti perkembangan-perkembangan di sana. Mereka ini ada yang kita tahu Yahudi radikal, ya, Yahudi radikal. Nah, Yahudi radikal ini salah satunya Netanyahu. Dia termasuk golongan Yahudi radikal, di mana mereka ini termasuk Yahudi ekstrim yang meyakini ketika sudah muncul sapi merah, maka disinilah harus secara totalitas membunuh kaum muslim. Kenapa? Karena kalau sudah ada sapi merah, nanti ini sebuah gambaran di mana akan tidak lama lagi akan muncul yang namanya Ad-Dajjal. Ya, jadi memang salah satu cara mempercepat munculnya Dajjal adalah dengan pertumpahan darah. Ini yang pernah saya dapatkan dari salah seorang syekh ketika beliau mengkaji tentang bagaimana akhir zaman. Ternyata salah satu cara untuk mempercepat memunculkan Dajjal di permukaan. Jadi Dajjal itu sudah ada, ya. Sebagaimana hadis Jasasa, ini hadis yang cukup dikenal. Bagaimana ada seorang, ya, yang masuk di satu tempat, kemudian ketemu dengan satu makhluk. Disitulah diketahui bahwasanya dia adalah Ad-Dajjal. Dengan ciri-cirinya, ya, apakah gunung-gunung di Gunung Yufrat, ya, di sungai yang sudah menipis airnya, itu udah terlihat sekali ciri-cirinya. Maka jangan heran nanti ketika orang-orang di luaran sana mereka sudah membangun sebuah peradaban-peradaban baru. Kenapa? Ternyata salah satu jawabannya adalah Ad-Dajjal. Jadi mereka memang mempersiapkan dirinya untuk menyambut Ad-Dajjal. Wallahu a'lam. Ya, karena Dajjal itu sudah ada, tinggal muncul di permukaan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnah-fitnah Dajjal ini semua. Nah, bahkan diceritakan juga di dalam sejarah bagaimana Syekh Ahmad Yasin, Syahid Syekh Ahmad Yasin, seorang pendiri dari Harakah Al-Muqawamah Islamiyah, yakni Hamas. Beliau pernah menyampaikan dengan tegas bahwasanya Yahudi atau Israel di muka bumi ini itu akan berakhir di tahun 2027. Mereka ini tahu, Yahudi ini tahu kehancurannya sudah semakin dekat. Makanya cara menyerang umat Islam itu brutal. Cara menyerang umat Islam itu membabi buta. Cara menyerang kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina, mereka itu benar-benar kayak nggak lihat sasaran. Anggapan mereka dengan cara itulah akhirnya habislah kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tapi Allah berkehendak lain. Allah juga siapkan mereka kaum muslimin untuk memberikan perlawanan untuk orang-orang Yahudi. Jadi persiapan kita saat ini adalah kita sudah mulai sadari musuh utama kita adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana juga Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti milah-milah mereka, sampai kita mengikuti bagaimana budaya-budaya mereka. Yahudi tidak ingin, ya, bukan keinginan Yahudi melihat kita ini pindah ke agama Yahudi, bukan. Karena Yahudi juga nggak mau ketika umat Islam itu bergabung sama mereka, nggak mau. Karena mereka ada terahnya sendiri, ya, ada terahnya sendiri sebagai orang-orang Yahudi. Tapi yang mereka inginkan adalah orang Islam itu ikutin gaya mereka, ikutin gaya berpenampilan mereka. Yang mereka mau adalah umat Islam itu mengikuti aturan-aturan main mereka. Ternyata kita juga saat ini sudah merasakan itu. Apalagi pada saat kemarin di saat COVID-19 ya, COVID-19,
Ya, saya termasuk orang yang kontra dengan itu. Sampai akhirnya saya, alhamdulillah izin Allah saya nggak ikutan vaksin. Karena bagi saya ketika di 2020 sebelum ramai di permukaan tentang COVID-19, 2020 saya ketemu Syekh dari Makkah Al-Madinah, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Syekh ini bilang, Corona, dia bilang gitu, Corona hadhihi bidayah min zuhuri dajjal. Ini awal mula untuk munculnya dajjal di permukaan. Jadi ketika Syekh itu saya yakini adalah orang yang soleh, orang yang benar, kemudian nanti akan lihat kita terjebak dengan satu sistem. Mau ke sini kita harus punya sistem ini, ke sini itu 2020 sebelum terjadi begitu banyak kaum muslimin khususnya yang meninggal dunia karena COVID-19. Tapi karena saya yakin ucapannya, maka saya berpegang teguh dengan apa yang disampaikan. Oh, ini berarti adalah permainan orang-orang Yahudi, bukan bukan sebuah wabah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebuah gambaran aja singkat dari saya untuk semuanya, insya Allah, karena takutnya terlalu panjang melebar. Teman-teman di sini semakin emosi dengan Yahudi, saking lupanya handphonenya dihancurin. Sebagaimana penampakan ya di media-media sosial, ada orang Amerika suaminya lagi nggak sengaja lagi lihat berita ada setan nyaho di situ, istrinya marah ngambil senjata, kemudian dipukul TV-nya sampai pecah. Ya, saya khawatir nih jamaah Majelis Keluarga Indonesia udah memuncak emosinya, akhirnya handphonenya dibanting. Kadang-kadang buatan Yahudi gitu ya. Padahal saya buat handphonenya Cina, Zat. Aman, Zat. Oh, Cina, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khair, Ustaz, sharingnya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian juga untuk forum saling sharing ya, saling berbagi informasi, berbagi semangat, dan tentu kalau nanti masih ada waktu kita akan coba ada terapi ruqyah, Ustaz, ya. Mungkin di akhir Boleh, boleh. sedikit kita coba refresh diri kita, jasad kita. Siapin aja plastiknya, Seth. Iya, siapkan aja mungkin yang merasa ada gangguan untuk plastiknya atau perlengkapan lainnya ya, tisu dan lain sebagainya, untuk nanti insya Allah di sesi akhir kita akan coba sekitar 15 menitan untuk terapi secara online ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita, kalau ada yang sedang penyakit, angkat penyakitnya dengan eh, menyembuhkannya secara sempurna. Kemudian kalaupun ada yang juga sedang kesulitan yang lain, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya dengan melalui wasilah ruqyah syar'iyyah. Baik, Bunda Nadia silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya Dajjal itu lahir dari pasangan manusia yang sudah 30 tahun tidak punya anak, kemudian lahirlah Dajjal. Apa itu benar? Minta tolong penjelasannya lebih lanjut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini ada cerita itu, ada yang memang kita pernah dengar kalimat itu, cuman memang dibantah juga. Dibantah, ada beberapa para ulama yang juga meluruskan, karena memang bicara soal ini kita memang harus merujuk kepada dalil yang sahih. Bahkan ada diceritakan Dajjal itu sebenarnya udah muncul, yakni bernama Samiri, yang dimana ketika Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihi salam, yang mereka sudah selamat, bayangkan sudah selamat dari kejaran Yahudi, sudah selamat dari kejaran-kejaran Firaun bersama pasukannya, itu udah ditolong Allah. Pas ditolong Allah, keluar dari Laut Merah. Setelah keluar, kemudian di situ Samiri muncul bersama patung sapi emasnya. Kemudian Samiri mengajak untuk menyembah patung emas tersebut. Baru aja keluar dari pertolongan Allah, mereka mau keluar. Makanya ini sebuah ciri bagaimana karakter orang-orang Yahudi Bani Israel itu begitu modelnya. Tapi kalau dari cerita yang disampaikan tadi, saya pernah mendengar bahwasanya itu cerita yang hanya Israiliyat. Israiliyat ini cerita dari
Ya kalangan-kalangan Bani Israel itu sendiri yang ini muncul karena pernikahan yang udah 30 tahun, yang dimana dia juga adalah dari ibunya sendiri ya, pernikahan antara anak dengan ibu. Pokoknya itu cerita yang akhirnya diluruskan, ini masuk bagian dari cerita Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Karena cerita-cerita yang muncul di permukaan Israiliyat itu juga banyak sekali. Gitu. Dan Rasulullah tidak Makanya harus menceritakan, hati-hati. ya. Rasulullah tidak Iya, menceritakan betul. bagaimana siapakah Dajjal itu, Betul. yang disebut oleh Rasulullah ciri-cirinya. Apakah dia berasal Betul. dari kampung mana itu juga nggak dijelaskan. Terus juga yang sempat juga memang saya baca juga tentang Syamiri itu ya, yang dulu membuat patung emas yang kemudian untuk disembah, dan itu adalah sudah ada di zaman Bani Israel waktu Nabi Musa alaihissalam. Tentu ini juga masih belum punya kekuatan dalil yang kuat ya Sad ya. Karena Rasulullah tidak menceritakan ya, Betul. kami nawaton ya, kita nggak bisa Betul. menggerakkan. Itu hanya ya spekulasi dari mungkin juga beberapa ahli sejarah tuh, wallahu alam. Jadi kita memang tawakuf kalau hal ini ya, tidak bisa menebak-nebak. Begitu Bunda Nadia, sudah jelas ya? Terus kemarin di Indonesia juga sempat sempat ada kekisruhan tentang bagaimana seorang ustadz yang konon dia adalah disebut sebagai ustadz akhir zaman, tapi memberikan pernyataan yang akhirnya memberikan rasa takut kepada kaum muslimin di Indonesia khususnya. Jadi ustadz ini pernah bilang kalau misalkan Ramadan itu jatuh di hari Jumat, ya pertengahan Ramadan itu jatuh di hari Jumat, maka bersiaplah boleh jadi itu akan datang kiamat. Itu kan pernah ada yang akhirnya ngumpulin duit, saking ketakutannya itu kiamat. Sebenarnya ini sebuah dalil yang dusta yang disampaikan. Gitu. Makanya ngeri sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana akhir zaman, tapi tidak berdasarkan dalil yang benar, ini hanya malu-maluin kita nih sebagai umat Islam punya ustadz yang model begini. Nah, itu saya pernah dapat dari Syekh, saya kirim pernyataannya, kemudian bilang kita ini malu punya ustadz yang kayak gini akhirnya. Kenapa? Karena dia sudah mengatasnamakan Nabi, akhirnya orang-orang di luar Islam ketika dengar ini adalah pernyataan Nabi, musuhin Nabi kita juga akhirnya. Gitu. Terus ada juga seorang ustadz yang katanya juga menyampaikan tentang bagaimana kiamat ini tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Ini ustadz cukup dikenal ketika bahas akhir zaman. Ini juga salah. Karena kiamat nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Tapi dengan beraninya dia menyebutkan angka tanggal sekian, tahun sekian, kiamat itu akan datang. Subhanallah. Nah ini kita harus hati-hati soal itu. Dan ada juga sampai ada kelompok membuat sebuah perkampungan karena dia menganggap akan terjadi banjir besar. Perumahan akhir zaman. Dia mencari sebuah perkampungan di atas gunung untuk membuat komunitas. Itu pun hati-hati karena saya dengar juga sudah ada yang atasnamakan akhir zaman gitu ya, kiamat akan terjadi segera, dan kalau dilihat memang tanda-tanda besarnya belum muncul saja ya. Jadi masih jauh kalau tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda kecilnya udah banyak sekali ya. Belum. Jadi kalau mau gini, jadi teman-teman semua, kalau kita mau tahu akan ada kiamat kubro nanti, itu ada banyak fase yang akan dilewati. Ya, fase ini misalkan nih saking tentu saya karena baca tadi inbox chat yang buat nanya. Jadi kalau pada saat kita mau tahu akan datangnya kiamat kubro, itu ada prosesnya, nggak sampai kiamat kubro. Nanti pada saat kiamat kubro itu datang, akan ada kemarau panjang. Ya, kemarau panjang 3 tahun. Nah, 3 tahun ini kita nih kaum muslimin hanya bisa makan minumnya dengan zikir. Hanya makan minum dengan zikir. Kemudian nanti akan ada ad-dukhon. Ad-dukhon ini asap tebal yang menyelimuti semua dunia. Bahkan diceritakan ad-dukhon ini
ada 40 hari waktunya. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ad-dukhon ini seperti kita sedang pilek aja. Iya. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, ad-dukhon ini adalah asap tebal yang bikin mereka panas. Nah, bahkan salah satu sebab Dajjal itu nanti meleleh di bagian kiri, di bagian kanannya, dia hanya terlihat sebelah kiri, kirinya yang meleleh, itu karena ad-dukhon. Karena asap tebal itu yang bikin Dajjal itu meleleh akhirnya. Nah, itu prosesnya ke situ. Ad-dukhon, kemudian muncul nanti Dajjal. Setelah Dajjal muncul di permukaan nanti dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada kehidupan baru, ya kehidupan baru. Nanti akan muncul lagi Ya'juj wa Ma'juj. Yang nanti juga Ya'juj wa Ma'juj akan dikalahkan oleh Zulkarnain. Ketika Ya'juj wa Ma'juj akan dikalahkan oleh Zulkarnain, nanti kembali tenang lagi kehidupan itu. Nah, setelah sudah mulai lama dalam kondisi yang tenang, Allah hembuskan angin dari Yaman. Ternyata angin dari Yaman ini untuk mematikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyisakan mereka yang kafir. Makanya kata Rasulullah dalam hadis sahih yang mulia, la taqumus sa'ah illa ala sirrin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kepada mereka yang paling buruk di muka bumi ini. Iya. Buruk Jadi ya, bukannya buluk. Ya ini orang-orang kafir. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat kubro. Yang kita tahu dalam hadis, di dalam ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah goncangkan muka bumi, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah keluarkan semua isi perut bumi. Kita nggak akan rasakan itu. Kenapa? Karena yang merasakan hanya orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini, yakni adalah orang-orang kafir. Jadi proses untuk mencapai nanti ada perang dunia ketiga, ya kita tahu ada Armageddon namanya. Nanti di sini kaum muslimin bersatu dengan Rum memerangi orang-orang pasukan musuh. Ini peta akhir zaman kata para ulama yang sekarang lagi melihat akhir zaman. Ar-Rum ini adalah Rusia. Ya, sekarang Rusia ini terlihat memang dekat dengan Islam, lebih banyak mendukung Islam. Kita lihat, kita saksikan saat ini bagaimana Vladimir Putin memberikan statementnya Islamofobia, ya 2 tahun yang lalu kita dengar apa yang disampaikan. Jadi memang banyak sekali pernyataan-pernyataan. Tapi kata para ulama, nanti memang gambaran akhir zaman itu Islam dengan Rum bersatu. Perang melawan salib, tentara salib, Amerika dan sekutunya. Ya makanya bahasa sekutu itu kecil, kutu kan kecil, nggak gede. Mereka tuh kecil walaupun mereka bersatu. Nanti ada 80 negara yang bersatu, ketika Islam dan Rum bergabung memerangi mereka. Nah, ini gambaran nanti pada saat mendekati akhir zaman. Mendekati munculnya Dajjal tuh ada perang besar nanti. Nah, akhirnya Rum mengatakan ini adalah kemenangan kami kaum salib. Dan Islam melawan Rum. Itu. Ini gambaran. Ada memang ini diceritakan di dalam dalil-dalil yang sahih tentang ini. Ya. dan Insyaallah. dan tentara paling kecil itu sekutu berarti Ustaz ya? Kutu, iya sekutu. Baik Ustaz, dan Maka istilahnya nanti mungkin menarik ya, akan ada sesi khusus tentang tanda-tanda akhir zaman yang mungkin bisa dibahas nanti. Dan ini kan berkaitan dengan tema-tema penting dan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang mungkin kita harus saja mempercayai ketika ada dalilnya ya. Tidak, karena ini persoalan masa depan yang kita tidak tahu, dan ketika tidak ada dalilnya ya kita tidak perlu harus percaya ya. Ya, dan misalkan juga disebutkan dalam sebuah riwayat gitu ya, kalau itu memang baik sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan ketika saya nggak janji, cuman saya Ustazi, iya, gimana Ustaz? nggak aneh nggak janji, cuman aneh usahakan. Kalau mau bahas akhir zaman sedikit ya nanti, insya Allah Sabtu depan
Aneh undang Ustadz Ihsan Tanjung gabung di sini, sampaikan tentang akhir zaman. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti Anda coba Mudah-mudahan japri ada beliau. waktu. Nanti Anda, Heeh. ya, nanti Anda Kalau coba dikabari japri lebih awal, Ustaz, beliau. kita Kalau beliau sempat bisa gabung sama kita minta waktu beliau untuk bercerita tentang bagaimana. Ah, boleh nanti dikabari lebih awal biar kita ada kenapa? flyernya. Ustaz Ihsan Tanjung bersedia beliau untuk ngisi di kajian MKI. Mungkin kabari lebih awal, Ustaz ya. Ustaz, bisa dikabari lebih Iya, awal nanti Anda coba WA dulu beliau, insya Allah. Insya Allah. supaya kita bisa bikin flyernya dan mungkin Hmm. jamaahnya bisa lebih banyak lagi untuk yang mendapatkan Oh, manfaat keren, keren. tentang akhir zaman ya. Dan tentang tema Boleh. akhir zaman ini memang harus berdasarkan dalil ya, tidak boleh kita spekulasi. Insya Tentu Allah ya. dalil yang kita bisa. Nanti Anda coba kontak untuk di Sabtu depan, insya Allah. Baik, insya Allah. Dan ini ada pertanyaan dari Betul. Bunda Nadia, Ustaz. Nah, Ini selama kalau, ini di Indonesia begitu. Yang saya lihat Ustadz Ihsan Tanjung termasuk yang benar. oke. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan tambahan, Ustaz, dari Bunda Nadia nih. Beliau mengatakan, Afwan, Ustaz, ini saking keselnya sama Israel, kadang sampai mual gitu. Apa ada pengaruh jin juga, Ustaz? Enggak dong. Itu pengaruh iman itu. Pengaruh iman katanya, Bunda Saking Nadia. muaknya dengan Israel sampai kita Silakan ada yang lain sebelum kita masuk ke sesi ruqyah. Ada yang ingin disampaikan mungkin yang ingin sharing juga silakan seputar apapun berkaitan dengan bagaimana eh, kita umat Islam ini dalam bersikap ya, terutama dengan persoalan-persoalan global ini yang sedang kita hadapi. Dan mudah-mudahan ini sama-sama kita berdoa ya, dan mungkin dalam sholat kita sisipkanlah doa untuk saudara kita yang ada di Gaza gitu ya, dan juga untuk kehancuran kaum eh, Zionis Israel ya. Dan memang ini sebagai sebuah ujian bagi kita yang berada jauh dari Palestina, bagaimana kita bersikap terhadap persoalan-persoalan ini. Dan tentu sebagaimana sering dikatakan oleh para ustadz kita, Palestina menjadi indikator keimanan kita ya. Karena siapapun yang masih punya hati keimanan tentu pasti akan mendukung, membela gitu ya. Dengan cara yang apapun, setidaknya kalaupun kita tidak mungkin kita berjuang di sana karena keterbatasan, apalagi kita juga nggak punya apapun ya untuk bisa berperang secara fisik, tapi ada doa di kita sebagai senjata kaum muslimin, karena doa adalah silahul mukminin, adalah senjata bagi orang beriman, tapi juga ada harta kita yang kita bisa eh, bagikan untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang sangat membutuhkan. Eh, s- ada lagi yang ingin bertanya nih? Oke, oke, tentang ya. Baik, silakan kalau ada yang lain sebelum tutup, kita masuk ke sesi ruqyah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau sharing seputar masalah eh, kajian tema tentang Yahudi dan bagaimana musuh abadi kita yang harus kita waspadai, mari kita akan masuki sebuah ke sesi ruqyah. Insya Allah akan dipandu oleh guru kita Ustaz Sa'al Bukhari. Kalau silakan Ustaz. Silakan siapkan dulu plastiknya kalau memang yang merasa ada gangguan. Tepat Ustaz. Masih mute Ustaz. Suaranya belum muncul Ustaz. Masih di mute. cek cek Ya, jelas Ustaz. Baik, silakan udah untuk bersiap-siap kita akan memasuki cek jelas Ustaz. jelas. Jelas. Coba kita sama-sama ucapkan kalimat Ya Allah, Ya Allah, saat ini, saat ini, detik ini, detik ini,
detik ini detik ini hamba haramkan hamba haramkan tubuh hamba tubuh hamba. Silakan yang mau open mic untuk sebuah ikrar tadi bisa open mic silakan. Lanjut, Ustaz. makan. Kedengeran nggak? Kedengaran ya. Cepat Kedengaran. agak. Ya hamba. Oke, bilang ya Allah. Ya Ya, Allah, kalau mau open mic silakan. Ya Ya Allah. Allah, Saat ini, ya Allah, saat ini, saat ini, detik ini, Detik ini saat ini, hamba detik ini, haramkan hamba hamba haramkan haramkan seluruh organ tubuh hamba, seluruh seluruh organ tubuh hamba, darah hamba, darah darah hamba, hamba, makanan yang hamba makan, makanan yang makanan yang hamba makan, minuman yang hamba minum, minuman yang hamba minum, dan seluruh yang ada di sekitar hamba dan dan seluruh seluruh yang ada yang ada di sekitar hamba, haram untuk bangsa jin, haram untuk bangsa jin, dan hamba putuskan seluruh perjanjian apapun kepada mereka. dan hamba putuskan seluruh perjanjian apapun. seluruh perjanjian dengan bangsa jin. Ini biasanya kalau udah ngucap gini udah mulai nggak nyaman. Oke, siap plastiknya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Keluar semua kalian hamba Allah ya masyarul jin yang masih berada dan bersemayam dalam tubuh wanita, dalam tubuh lelaki yang ada di saat ini bersama kalian, keluar dengan izin Allah. Sambil tepuk-tepuk ringan di pundaknya, di dadanya, sambil tepuk-tepuk, sambil batukkan, coba dengan izin Allah. Terus. Keluar semua dengan izin Allah SWT. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا, sambil batukin semuanya nggak apa-apa, sambil tepuk-tepuk di bagian perut, tarik atasin, saya sambil bacakan ayat. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya masyarul jin. Wahai kalian hamba Allah yang kalian zalim, yang kalian mengikatkan buhul-buhul kalian di dalam tubuh manusia. Yang kalian terikat sebuah perjanjian dari jalur-jalur keturunannya. Maka demi Allah, manusia-manusia yang kalian tempati tubuhnya, mereka sudah mengharamkan kalian. Bahkan organ-organ tubuhnya, darahnya, makanannya, minumannya haram untuk kalian. Artinya kalian sudah tidak lagi ada kesempatan, tidak ada hak kalian di tubuh ini. Maka keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar semua terus. Ayo terus semuanya. Keluar semua dengan izin Allah. Terus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Keluar semuanya kalian hamba Allah ya masyarul jin. Terus. Semua yang ada di punggung kirinya, semua yang ada di bagian dadanya, di ulu hatinya, yang ada di perutnya, yang ada di punggung kanannya, yang ada di tulang ekornya, yang ada di kakinya, yang ada di tangannya, yang ada di ubun-ubunnya, keluar semuanya. Terus. Wa alqima fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. 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 Wala yuflihu sahiru haitsu ata. 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 Innallaha sayubtilu. 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 Innallaha la yuslihul amal al-mufsidin. Innallaha sayubtilu. 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 Keluar semuanya. Sambil tepuk-tepuk perutnya, tarik semua, arahin ke mulut. Arahin semua ke mulut. Terus. Wa alqima fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Terusin, keluarin semuanya. Innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Terus. Innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. 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 Wala yuflihu sahiru haitsu ata.
ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبتله إن الله سيبتله إن الله سيبتله إن الله سيبتله. Keluar semuanya. Terus lepasin semuanya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihul amal mufsidin. Terus keluarin semuanya. Ya, alhamdulillah. Terusin tepuk-tepuk ringan. Terusin siapa tuh? Tepuk-tepuk. Masukin. Keluar semuanya. Kalau nggak keluar kita semua yang akan keluar dari Zoom ini. Orang pada cuma main bakbe. Gimana, Zat? Alhamdulillah. Aman, Zat? Aman, alhamdulillah. Silakan kalau mau menyiapkan air sambil dibacakan ya. Al-Fatihah, dibacakan kulhu, kemudian dan ayat-ayat lain nih. Ini ada beberapa testimoni yang ada di chat, saya bacakan Ustaz, dari Bunda Nadia ini yang sakit perut, merinding, dan selalu kiri punggung. Ini apa Ya, ada itu ada kaitan sesuatu tuh. di suami, kiri punggung ya? Ada sihir itu. Ada sihir. Kemungkinan ada sihir Bunda Nadia ataupun yang lain. Dan mungkin bisa dicek juga dari suami ya. Bisa dari sisi suami juga karena sihir itu biasa kadang suami yang jadi sasaran. Kemudian bisa kena ke istri ya. Dan itu sihir ya. Mungkin bisa juga kalaupun bukan sihir, mungkin juga ada jin keturunan. Bisa dicek di garisnya saja ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dan memang harus langsung diruqyah, mungkin bisa dipaham, bisa lebih dan selalu bersama keluarga bukan suami ya Bunda Nadia. Mudah-mudahan nanti bisa Allah angkat ya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh jamaah. Tadi ketika diruqyah mungkin merasa sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman di perut, di bagian yang kepala misalnya atau yang lainnya. Silakan untuk selalu meruqyah diri sendiri, meruqyah secara mandiri, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin Allah amin. Alhamdulillah wa syukurlah jazakallah atas ilmu dan terapi ruqyahnya walaupun sebentar. Mudah-mudahan ada waktu panjang lagi untuk kita mendapat satu terapi ya dari guru kita Ustaz Sa'al Mudhafari, dan mudah-mudahan ada kegiatan yang bisa dihadiri oleh juga jamaah yang sifatnya online ya. Jadi lebih intensif gitu ya. Ini baru pengenalan. Jadi kalau dari pengenalan ini kita sudah mendapatkan sesuatu yang tidak enak dalam tubuh kita, memang yang harus ada ditindaklanjuti ya. Ini baru deteksi awal saja. Dan silakan untuk jamaah menindaklanjutinya. Jangan membiarkannya, karena jangan sampai setan dari kalangan bangsa jin beranak pinak di tubuh kita gitu ya. Dan itu akan mengganggu tidak hanya secara rohani tapi juga bisa secara fisik gitu ya. Mengganggu kehidupan kita. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang bukan Allah, belum tutup tentu kita harus saling mendoakan, dan tentu tidak hanya saling mendoakan untuk kebaikan kita, keberkahan kita, keselamatan dan kesehatan kita, juga doa-doa kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Gaza. Nah, mungkin dalam doa-doa Qunut Nazilah kita membaca doa untuk kehancuran dari musuh-musuh kita, Zionis Israel la'natullah alaihim. Barangkali bisa ditutup dengan doa khusus untuk kemenangan kaum muslimin dan kehancuran Zionis Israel la'natullah alaihim. Saya ngambil, saya nelfon Umi ngambil ngaji. Yaudah nggak apa-apa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وكل الزمن خاصة في غزة فلسطين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.